Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Dengan diameter 1000 meter, bola api hitam besar itu dengan kejam menghantam ke bawah. Bola api Black Divine Flame dengan diameter 1000 meter ini benar-benar menutupi Qin Yu dan saudara-saudaranya sepenuhnya. Pada saat yang sama itu terbakar tanpa henti. Seandainya hanya satu orang yang menjalani kesengsaraan ilahi sendiri, maka api ilahi tidak akan terlalu ekstrim dan hanya akan menyala untuk waktu yang singkat sebelum menghilang. Namun bola api Black Divine Flame raksasa ini terus membara secara berurutan. Api penyucian. Pada saat ini wilayah kesengsaraan ilahi seperti api penyucian. The Black Divine Flames terbakar dengan panik. Namun terlepas dari betapa paniknya api ilahi hitam, Qin Yu dan saudara-saudaranya tidak terluka sedikit pun. Hou Fei dan Hei Yu berdiri di belakang Qin Yu. Adapun Qin Yu tangannya terbuka lebar. Sebuah membran emas cahaya telah menutupi area seluas sekitar 3 meter dengan Qin Yu sebagai pusatnya. Seperti setengah lingkaran selaput cahaya itu terus melindungi Qin Yu dan saudara-saudaranya. Terlepas dari seberapa keras api hitam dibakar, mereka tidak dapat memasuki membran cahaya emas sedikit pun. Melihat Qin Yu dengan tangan terbuka lebar menjaga selaput cahaya, semua orang yang hadir merasakan ledakan penindasan. Sangat kuat. Ekspresi Xuan Xi berubah. Qin Yu, kamu jauh lebih kuat dari yang saya bayangkan. Selama setiap kesengsaraan ilahi di masa lalu, api ilahi kesengsaraan besar kedua biasanya akan berlangsung untuk waktu yang sangat singkat. Namun api hitam untuk Qin Yu malah berlangsung selama hampir 20 napas. Terbakar oleh api ilahi yang mengamuk untuk jangka waktu yang lama, kemungkinan bahkan artefak ilahi kualitas tinggi akan meleleh di bawah api seperti itu. Secara ajaib api ilahi hitam yang seperti api penyucian itu yang menutupi seluruh area tiba-tiba berubah menjadi ketiadaan dan menghilang. Kesengsaraan besar ilahi kedua telah berlalu. Kakek ketiga sangat kuat. Qin Nan berdiri di samping Qin Feng. Namun matanya tertuju pada Qin Yu. Tatapannya menunjukkan ekspresi kagumnya. Dia kagum dengan kekuatan menakjubkan yang telah ditampilkan Qin Yu. Sungguh itu terlalu mencengangkan. Qin Feng juga mengangguk. Tatapannya juga dipenuhi dengan kegembiraan. Sejumlah besar klan Qin semuanya memiliki tatapan penuh kebanggaan. Pada saat yang sama mereka mengobrol satu sama lain melalui transmisi suara terengah-engah kekaguman mereka untuk Qin Yu. Namun seseorang yang berdiri di samping Qin De malah memiliki ekspresi yang sedikit tidak sedap dipandang. Qin Yu, Anda bahkan lebih kuat dari yang saya bayangkan. Melihat Qin Yu, mata Xuan Xi menyusut kembali tanpa henti. Jika aku tidak akan menyerang sekarang, maka itu mungkin benar-benar mungkin bagimu untuk melewati kesengsaraan besar ilahi ketiga. Xuan Xi melirik 3 kaisar iblis level 9 yang jauh dengan sudut matanya. Dia tidak berani memeriksa mereka dengan kesadaran abadi sama sekali, karena dia takut dia akan ditemukan oleh mereka bertiga. Pada saat ini di lokasi pengamatan kesengsaraan ilahi, satu-satunya orang yang menyebabkan ketakutannya adalah ketiganya. Adapun 80 plus bakti semuanya memiliki kekuatan yang lebih lemah darinya. Tidak mungkin bagi mereka untuk menghentikannya. Mereka lebih dari 100 meter dariku. Jika saya tiba-tiba menyerang dan membunuh Qin De, tidak mungkin bagi mereka untuk memblokir saya. Xuan Xi melirik Qin De yang berdiri 3 hingga 4 meter darinya. Fei Fei, Xiao Hei, iblis hati dari kesengsaraan besar ilahi ketiga ini sangat kuat. Selain itu, dengan kami bertiga menjalani kesengsaraan ilahi bersama-sama, saya rasa kekuatan iblis hati itu akan meningkat pesat. Kalian berdua tidak memiliki jiwa tingkat tinggi, saya akan mengambil inisiatif dan menyerang iblis hati itu dan memusnahkan mereka semua sepenuhnya. Adapun petir ilahi, saya juga yakin bahwa saya bisa memusnahkannya juga. Kalian berdua hanya perlu melihatku.
Pada saat ini Qin Yu dipenuhi dengan keyakinan, aku benar-benar merasa bersalah, kata Hou Fei tanpa daya. Jika saya menghadapi kesengsaraan ilahi sendiri, saya pasti bisa memamerkan keterampilan saya. Namun setelah kekuatan kesengsaraan ilahi ini meningkat lebih dari selusin kali atau lebih, saya juga tidak berani memblokir kesengsaraan besar ilahi ketiga ini, itu semua karena aku dan burung berambut campuran ingin naik ke alam ilahi bersama denganmu kakak. Kami hanya bisa membiarkanmu kakak menjadi pusat perhatian. Hei Yu juga tersenyum. Qin Yu merasakan semburan palpitasi. Itu adalah sensasi firasat. Apa yang terjadi? Qin Yu segera mengalihkan pandangannya ke orang-orang yang menonton kesengsaraan ilahi dari jauh. Hampir bersamaan kesadaran ilahi juga menyebar di sana. Adegan yang dia lihat telah menyebabkan kulitnya mengalami perubahan besar. Adegan mengejutkan hati muncul di hadapannya. Tangan Xuanxi berbentuk cakar dan bergegas menuju dada Qin De. Mata Qin De dipenuhi dengan kengerian. Dengan kekuatan Qin De mustahil baginya untuk bereaksi tepat waktu. Adapun Qin Feng, Feng Yuzi, dan yang lainnya mereka bahkan tidak menyadari bahwa ini sedang terjadi. Klan Qin di belakang mereka juga tidak memperhatikan sambaran cakar seperti petir ini. Semua konsentrasi mereka tertuju pada Qin Yu yang sedang menjalani kesengsaraan ilahi. Di antara Wulan, Yeku, dan Ao Wuxu hanya Wulan yang sepertinya merasakan sesuatu dan melihat ke arah Xuanxi. Tatapannya menunjukkan ekspresi keterkejutan yang luar biasa. Sudah terlambat baginya untuk bereaksi tepat waktu. Ayah kerajaan. Kulit Qin Yu langsung berubah pucat pasi. Xuanxi dan Qin De terlalu dekat satu sama lain. Haha, Qin De, jika kamu ingin menyalahkan siapapun atas kematianmu, maka salahkan putramu. Namun Anda juga tidak perlu khawatir. Putramu akan segera menyusulmu, jiwanya juga akan tercerai-berai. Suara muram Xuanxi terdengar di benak Qin De. Pada saat yang sama tangan kanannya yang berubah menjadi cakar telah menembus dada Qin De. Pada saat ini Xuanxi menjadi bersemangat. Dia bahkan mulai mengingat adegan Wulan membunuh Kaisar Yu dengan satu serangan tinju. Tuanku telah memerintahkan agar tidak ada yang diizinkan untuk menyakiti kerabatnya. Suara yang ramah dan lembut terdengar. Seorang pria tua berwajah ramah muncul di samping Qin De. Dia telah menangkap tangan cakar Xuanxi dengan tangannya. Pada saat yang sama dia juga menutupi Qin De dengan tubuhnya. Terlepas dari seberapa keras Xuanxi mencoba, tangan kanannya tidak dapat menembus dada Qin De. Ini tidak mungkin, kamu, melihat lelaki tua itu berdiri di hadapannya, kulit Xuanxi menjadi pucat seperti kertas putih. Dia tidak percaya sama sekali bahwa ada orang yang mampu bereaksi dalam sekejap dan juga dapat langsung muncul di samping Qin De. Menghadapi lelaki tua di depannya, Xuanxi merasakan semacam tekanan. Aura yang dipancarkan lelaki tua di depannya terlalu menakutkan. Itu adalah aura energi ilahi surgawi. Hanya ketika dia melihat adegan ini Qin Yu menghela nafas lega. Hatinya rileks. Paman Fu, terima kasih. Qin Yu tidak bisa membantu, tetapi mengingat adegan saat dia baru saja kembali dengan Paman Fu. Ketika Qin Yu pertama kali mengambil alih kuil Dewa Penyihir dan kembali ke bintang kediaman kebajikan galaksi matahari dengan Paman Fu, keduanya memiliki serangkaian pertukaran. Paman Fu, aku curiga Kaisar Mistik punya rencana jahat. Saya berharap Anda melindungi keluarga saya. Apakah kamu pikir kamu bisa melakukan itu? Meminta Qin Yu ke Paman Fu. Paman Fu mengangguk dan berkata, Tuan saya adalah mantan pengurus rumah dari majikan tua Dewa Pengrajin Cheu Yuan. Terlepas dari apakah itu kecepatan, ketangguhan tubuh saya, mereka berdua melampaui kecepatan Dewa Surgawi tingkat tinggi. Bahkan jika saya tidak dapat memahami hukum alam, kekuatan saya masih sebanding dengan Dewa Surgawi tingkat rendah. Saya masih yakin bisa melindungi kerabat Tuan. Paman Fu, karena kamu tidak memiliki jiwa, kamu seharusnya tidak dapat menggunakan kesadaran ilahi untuk mengamati gerakan orang lain, jadi bagaimana kamu bertarung?
Qin Yu bertanya. Paman Fu berkata dengan percaya diri. Guru, pada tubuh boneka saya ada banyak susunan formasi dan keterikatan penghalang. Di antaranya adalah One Aura Amplification Array. Berdasarkan berapa banyak energi yang saya suplai dengan One Aura Amplification Array, kisaran pendeteksiannya meningkat. Selama mereka berada dalam jangkauan One Aura Amplification Array, saya bisa merasakan gerakan apapun. Lebih jauh lagi dengan kecepatanku, bahkan jika mereka 10.000 mil jauhnya aku masih bisa langsung muncul di samping mereka. Paman Fu yang memiliki array amplifikasi, satu aura dalam hal pertempuran jarak dekat bahkan lebih unggul dari Dewa Surgawi biasa. Untuk ahli di tingkat Dewa Surgawi, mereka hanya mampu mengalahkan Paman Fu melalui pemahaman mereka tentang hukum spasial. Namun tubuh Paman Fu terlalu kuat dan kecepatannya terlalu cepat. Paman Fu, dari hari ini sampai tanggal kenaikanku, keselamatan ayahku, kakak laki-laki dan semua orang ada di tanganmu, kata Qin Yu dengan sungguh-sungguh. Ya Tuan, saya pasti tidak akan mengizinkan siapapun untuk menyakiti kerabat Tuan, kata Paman Fu dengan hormat. Jumlah orang yang menonton kesengsaraan ilahi hanya di area yang luasnya kira-kira beberapa ratus meter. One Aura Amplification Array Paman Fu telah sepenuhnya menutupi area itu. Semua gerakan orang yang hadir di daerah ini terdeteksi. Saat Xuanxi telah membalikkan tangannya ke bentuk cakar, Paman Fu sudah menyadarinya. Dengan kecepatan Paman Fu yang ratusan ribu kali lebih cepat dari kecepatan Qin Yu, sangat mudah baginya untuk memblokir Xuanxi. Bang! Ketika Paman Fu menangkap tangan kanan Xuanxi, dia dengan santai memukul perut Xuanxi dengan serangan telapak tangan. Setelah suara getaran rendah, tubuh Xuanxi langsung berubah menjadi bubuk halus, sangat kuat. Aku segera meninggalkan tubuhku dengan jiwa yang baru lahir saat dia menangkapku. Tapi siapa sangka bahkan dengan jiwa yang baru lahir keluar dari tubuhku, satu serangan telapak tangan ke tubuhku akan menyebabkan jiwa yang baru lahir terluka parah. Xuanxi kaget. Ketika jiwa baru lahir Xuanxi telah meninggalkan tubuhnya, dia bergegas menuju area kesengsaraan ilahi dengan kecepatan yang mencengangkan. Tidak baik, ekspresi Paman Fu berubah. Xuanxi adalah kaisar abadi tingkat 9. Begitu dia memasuki area kesengsaraan ilahi, awan kesengsaraan juga akan menurunkan kesengsaraan ilahinya. Ini akan menyebabkan 3 orang kesengsaraan ilahi menjadi kesengsaraan ilahi 4 orang. Ketika itu terjadi, siapa yang tahu seberapa kuat kekuatan kesengsaraan ilahi akan meningkat. Dengan gerakan kakinya, kecepatan Paman Fu cepat ke level puncak. Seperti berteleportasi dia telah tiba di samping jiwa baru Xuanxi. Paman Fu ingin membunuh Xuanxi sebelum jiwa yang baru lahir mencapai daerah kesengsaraan ilahi. Ah, seketika Naschen Soul Xuanxi memancarkan kecemerlangan yang mempesona. Itu menyilaukan seperti matahari. Kecepatannya langsung meningkat beberapa 10 kali lipat. Dia berhasil lolos dari penangkapan Paman Fu. Paman Fu bersiap untuk maju dan masuk ke area kesengsaraan ilahi untuk membunuh Xuanxi. Paman Fu, jangan masuk. Jika Anda memasuki area kesengsaraan ilahi, orang-orang dari alam ilahi pasti akan menemukannya. Suara Qin Yu terdengar di benak Paman Fu. Gerakan Paman Fu segera berhenti. Meskipun Qin Yu tidak tahu banyak tentang orang-orang dari alam ilahi yang mengamati kesengsaraan ilahi, Paman Fu telah mendengar tentang itu sebelumnya. Dia tahu bahwa orang-orang dari alam ilahi hanya dapat melihat skenario dalam area kesengsaraan ilahi. Jika orang-orang dari alam ilahi itu menemukan bahwa boneka seperti dia telah muncul di area kesengsaraan ilahi, maka konsekuensi itu yang akan membawa Paman Fu merasakan perasaan berdebar-debar hanya dengan memikirkannya. Naschen Soul Xuanxi melepaskan sejumlah besar energi. Dia langsung memadatkan energi menjadi bentuk manusia. Namun seluruh tubuh Xuanxi saat ini memancarkan sinar. Terbukti bahwa dia telah mencapai saat-saat terakhir dalam hidupnya. Di saat-saat terakhir dalam hidupnya, Xuanxi mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit.
Pada saat ini, awan hitam yang bergulung tak berujung itu sebenarnya sekali lagi mulai melahirkan awan darah besar. Awan darah yang awalnya lingkar 10.000 mil sebenarnya telah meningkat 2 kali lipat. Sebagai area kesengsaraan ilahi itu telah meningkat dalam jumlah kecil. Setelah melihat perubahan di langit, pandangan Xuanxi dialihkan ke Qin Yu. Qin Yu, dapatkah kamu melihat itu? Awan kesengsaraan telah berhasil merasakan keberadaan Kaisar Abadi tingkat 9 ini. Kesengsaraan ilahi 3 orang sekarang menjadi kesengsaraan ilahi 4 orang. Suara Xuanxi terdengar di benak Qin Yu. Adapun tubuh Xuanxi, cahaya yang memancar darinya semakin menyilaukan. Bahkan jika aku harus mati, aku tetap tidak akan membiarkanmu lolos dari pembalasanku. Kematian saudara Feng Yu, bagaimana mungkin saya tidak membalaskan dendamnya? Satu-satunya kesalahan dalam rencanaku adalah aku tidak mengharapkan lelaki tua itu hadir. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa ada ahli seperti itu di alam abadi dan iblis. Hari ini rencana saya telah gagal karena surga menginginkan kematian saya untuk menghukum dosa-dosa saya. Namun Qin Yu, meskipun saya akan mati, Anda akan segera bergabung dengan saya. Lihat 4 orang kesengsaraan ilahi yang belum pernah terjadi sebelumnya akan turun. Biar saya lihat bagaimana Anda akan memblokirnya. Setelah transmisi suara kesadaran abadi, seluruh tubuh Xuanxi telah berubah menjadi item yang sangat bersinar. Dengan Xuanxi sebagai pusatnya, energi yang melonjak menyebar kemana-mana. Akhirnya setelah ledakan, Xuanxi menghilang dari dunia. Bahkan tidak ada jejak jiwanya yang tersisa. Diam. Semua orang yang menonton kesengsaraan ilahi menjadi diam. Qin De, Qin Feng, dan semua orang merasakan ledakan ketakutan. Adapun Feng Yuzi, dia menatap dingin ke Lian Zhu di sampingnya. Kaisar mistik yang keji dan penuh kebencian itu, dia telah menyebabkan 3 orang kesengsaraan ilahi berubah menjadi 4 orang. Akankah kakek ketiga dapat memblokirnya? Kata Qin Nan dengan cemas dengan suara rendah. Dia pasti akan melakukannya, kata Qin Feng dengan tegas. Itu benar, dia pasti akan melakukannya. Yuer tidak pernah mengecewakan saya sebelumnya. Dia hanya akan terus mengejutkanku. Tatapan Qin De benar-benar tertuju pada Qin Yu dalam area kesengsaraan ilahi. Adapun Qin Yu, dia hanya melihat ke lokasi di mana Xuanxi meledak. Adapun setelah ledakan, dia tidak peduli sedikit pun. Xuanxi, orang yang sangat memaksaku, adalah Kaisar Yu, jadi dia meninggal. Dan Anda hanyalah pembantunya. Kebencian di antara kami tidak terlalu besar. Awalnya saya ingin mengampuni hidup Anda selama Anda tidak membahayakan kerabat saya. Bagaimanapun Anda ingin membunuh bahkan kerabat saya. Qin Yu menghela nafas panjang. Mungkin karena cinta Xuanxi untuk Kaisar Yu sangat dalam sehingga dia mencoba melakukan hal seperti itu. Kakak kesengsaraan besar ilahi ketiga akan segera turun. Suara Hou Fei terdengar. Qin Yu menoleh untuk melihat Hou Fei dan He Yu. Dia sedikit tersenyum. Yakinlah, bahkan jika itu adalah kesengsaraan ilahi 4 orang, saya masih akan bisa memblokirnya. Qin Yu mengangkat kepalanya untuk melihat ke awan kesengsaraan di langit. Kabut mulai muncul dari awan kesengsaraan berwarna merah tua dengan lingkar 20.000 mil. Pada saat yang sama, petir hitam berputar dan berjuang di dalam awan seperti naga. Baut petir ilahi ini jelas lebih kuat daripada yang dari kesengsaraan ilahi Dewa Hukuman Emas. Baut petir ilahi Kaisar Qian dan kesengsaraan Raja Hukuman Emas hanya berwarna abu-abu. Namun ini berwarna hitam. Baut petir ilahi mereka tipis seperti rambut. Namun yang ini seperti naga, cahaya seperti kilau emas mulai mengalir di sekitar permukaan tubuh Qin Yu. Semua otot di dalam tubuhnya melonjak tajam. Bahkan ruang di sekitar tubuhnya mulai bergetar hebat. Qin Yu menghadap ke atas. Tatapannya seperti kilat ketika dia menatap kabut abu-abu yang bergulir dan petir hitam seperti naga. Gemuruh, planet tempat Qin Yu dan saudara-saudaranya sedang menjalani kesengsaraan ilahi mereka gemetar. Kesengsaraan ilahi 3 orang telah berubah menjadi 4 orang.
Kekuatan kesengsaraan ilahi telah meningkat beberapa kali. Bahkan planet ini menjadi tidak mampu menahan kekuatan yang menindas semacam itu. Di dalam kabut abu-abu, ada banyak naga berukuran tangki air yang dibentuk oleh petir ilahi hitam berguling-guling. Penindasan semacam itu mungkin telah menyebabkan semua klan Qin yang menonton kesengsaraan ilahi dari jauh bergetar di dalam hati mereka. Yuer, Qin De mengepalkan tinjunya dengan erat. Sendi jarinya bahkan menjadi pucat karena pengepakan yang berlebihan. Jejak darah mulai mengalir dari kukunya. Namun Qin De masih tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Qin Yu dalam area kesengsaraan ilahi. Ketenangan. Semua orang menahan napas saat mereka terus melihat Qin Yu dan saudara-saudaranya di dalam area kesengsaraan ilahi. Kesengsaraan besar ilahi ketiga saat ini jauh lebih kuat daripada yang awalnya diantisipasi Qin Yu. Apakah Qin Yu masih bisa menerimanya? Tuan, apakah Anda benar-benar tidak akan menggunakan salju yang menipis dari tombak ilahi? Apakah Anda benar-benar berencana untuk menyembunyikan semua harta Anda saat menghadapi 4 orang kesengsaraan ilahi? Paman Fu bergumam di dalam hatinya. Jika Qin Yu tidak berusaha menyembunyikan kekuatannya akan sangat mudah baginya untuk menghadapi 4 orang kesengsaraan ilahi ini. Namun Qin Yu masih ingat apa yang Nenek Yin Hua telah menasihatinya saat itu. Jadi apalagi yang bisa dia lakukan? Kesadaran ilahi Qin Yu dapat dengan jelas menemukan bahwa dalam kabut abu-abu yang sangat tebal dan kental banyak petir berbentuk naga hitam yang tak henti-hentinya menabrak satu sama lain, tak henti-hentinya datang bersama. Awalnya ada beberapa ratus petir ilahi berbentuk naga. Namun setelah tabrakan dan konvergensi mereka bergabung dan berubah menjadi jenis petir ilahi yang benar-benar baru. Penampilan keempat petir ilahi ini seperti pedang tajam. Selanjutnya keempat pedang Divine Lightning ini berkedip-kedip tanpa henti. Percikan listrik yang mereka keluarkan bahkan merobek ruang tanpa henti. Jadi begini, ketika kesadaran ilahi Qin Yu dengan jelas melihat perubahan yang muncul di hadapannya, dia menyadari apa yang telah terjadi. Tekanan yang ditimbulkan oleh kabut kelabu tebal dengan lingkar 10 mil itu terlalu besar bagi mereka. Kakak laki-laki, ayo kita lakukan bersama-sama, kata Hei Yu dengan dingin. Namun suaranya mengandung kekhawatirannya. Kakak Kaisar Mistik bergegas ke sini sebelum kematiannya. Kesengsaraan ilahi ini harus berbeda dari yang Anda antisipasi, kekuatannya terlalu kuat, mari kita lakukan bersama. Hou Fei sangat khawatir bahwa tangan kanannya yang memegang tongkat hitam gemetar. Qin Yu bagaimanapun masih mengangkat kepalanya dan masih melihat gumpalan besar kabut abu-abu di langit. Dia sama sekali tidak menjawab Hei Yu atau Hou Fei. Ini akan turun, Qin Yu tiba-tiba bergumam. Xiao Hei, Fei berdirilah di sisiku. Jangan melebihi jarak 10 kaki dariku, kata Qin Yu pada Hou Fei dan Hei Yu sambil tersenyum. Yakinlah, saya masih percaya diri dalam menghadapi 4 orang kesengsaraan ilahi ini. Mereka hanya bisa mempercayai dan mendengarkan Qin Yu. Kesengsaraan besar ilahi ketiga ada di sini. Ekspresi Qin Yu tiba-tiba menjadi serius. Gumpalan besar kabut abu-abu yang telah mengambang di langit sepanjang waktu mulai turun. Kecepatan di mana gumpalan kabut abu-abu ini jatuh tidak terlalu cepat sama sekali. Dalam waktu sekitar 10 napas gumpalan kabut abu-abu ini telah sepenuhnya tiba di Qin Yu dan lokasi saudaranya. Mutiara spiritual hukuman emas harta karun spiritual nenek, izinkan saya untuk mengalami kekuatan terkuat Anda hari ini. Qin Yu mengepalkan tangan pertamanya. Setelah itu dia dengan kasar membuka tangannya. Dengan suara yang keras dan jelas dia berteriak, kekuatan emas bangkit. Dengan Qin Yu sebagai pusat, selaput cahaya keemasan yang jelas mulai berkembang tanpa henti ke segala arah. Jarak dari membran cahaya emas terus meningkat. Dari radius 3 meter, meningkat menjadi 5 meter, 6 meter, 7 meter, 10 meter. Sebuah membran cahaya emas berbentuk setengah bola dengan radius 10 meter telah terbentuk.
Kabut abu-abu dan 4 baut petir ilahi berbentuk pedang sebenarnya tidak mampu menembus membran cahaya emas. Kakak, Hou Fei dan Hei Yu terpukul. Ayah kerajaan jangan khawatir. Little Yu pasti akan baik-baik saja. Qin Feng memegang tangan ayah kerajaannya. Pada saat ini tangan Qin De terkepal. Tinju yang kencang dan dingin. Qin De melihat ke kabut abu-abu di kejauhan. Aku sama sekali tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Hati Qin De dipenuhi dengan kekhawatiran. Dengan kesadaran abadi dia tidak dapat menembus kabut setan hati. Mustahil baginya untuk melihat apa yang terjadi di kabut abu-abu sama sekali. Bukan hanya dia, hampir semua orang yang hadir khawatir. Krek, suara retakan terdengar dari dalam. Mata Qin Feng tiba-tiba berbinar. Klan Qin lebih dari 1000 anggota dapat dengan jelas melihat sinar cahaya keemasan. Seperti pedang tajam cahaya keemasan itu menembus kabut abu-abu. Kabut abu-abu pekat juga terbelah oleh cahaya keemasan. Bagaimana bisa Tuan sekuat ini? Paman Fu bingung. Itu seharusnya tidak mungkin, Paman Fu tidak bisa mengerti. Orang lain juga diliputi kebingungan. Namun Qin Yu saat ini benar-benar bebas dari kekhawatiran. Haha, mutiara spiritual hukuman emas. Kekuatan mutiara spiritual hukuman emas ini setelah selesai mengikatnya sepenuhnya memang cukup kuat, banyak sinar kesadaran ilahi meledak di mana-mana. Qin Yu menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyerang iblis hati itu dengan panik. Banyak iblis hati yang dilahirkan oleh kabut iblis hati mirip dengan kekuatan jiwa. Jika seseorang menggunakan matanya untuk menginspeksi, mereka tidak akan bisa mendeteksi iblis hati itu sama sekali. Seseorang hanya bisa menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk menemukan mereka, bertahan melawan mereka dan menyerang mereka. Untuk kesengsaraan ilahi dari satu orang tipe iblis hati biasa sudah cukup untuk memberikan kejutan besar pada jiwa kaisar abadi tingkat 9. Adapun 4 orang kesengsaraan ilahi ini efek iblis hati juga meningkat beberapa puluh kali lipat. Namun jiwa Qin Yu lebih dari beberapa puluh kali lebih kuat dari kaisar abadi tingkat 9 biasa. Di bawah serangan dari kesadaran ilahi yang sangat tajam dan kuat, semua iblis hati itu tersapu habis. Kekuatan macam apa yang digunakan kakak laki-laki sekuat ini? Bahkan petir ilahi tidak dapat menembus penghalang pertahanannya. Hou Fei melihat apa yang terjadi di hadapannya dengan ekspresi tertegun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Hei Yu di sampingnya dan bertanya padanya. Saya juga tidak tahu. Rahasia ini selain Qin Yu tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Dalam 10 tahun terakhir ini, saya hanya mengizinkan mutiara spiritual hukuman emas untuk menyerap setengah jejak energi pasta tepung dari Stellar Space. Setelah menghabiskan waktu 20 tahun, saya berhasil mengikat sepenuhnya mutiara spiritual hukuman emas. Saya rasa bahwa saya adalah satu-satunya Raja Hukuman Emas dalam seluruh sejarah Raja Hukuman Emas yang berhasil menyatu sepenuhnya dengan mutiara spiritual hukuman emas, Qin Yu mencibir dalam pikirannya. Dalam 90 tahun ini, Qin Yu hanya menghabiskan sedikit waktu dan berhasil sepenuhnya mengikatkan mutiara spiritual hukuman emas. Ide ini datang kepadanya setelah pengalamannya dengan Refining Flame Wristband. Energi pasta tepung ini memang aneh. Mutiara spiritual hukuman emas hanya menyerap sejumlah kecil itu, namun itu membuat saya sepenuhnya dan berhasil menyatu dengannya. Apa tahap selanjutnya dari asal yang telah menyerap energi pasta tepung terus-menerus sejak saya mencapai alam asal? Meskipun ia menjalani kesengsaraan ilahi, Qin Yu sebenarnya cukup santai untuk memikirkan hal-hal selain kesengsaraan ilahi. Energi dari kekuatan ini sebagian besar berasal dari mutiara spiritual hukuman emas. Kekuatan emas yang dihasilkan setidaknya 100 kali lebih kuat dari kekuatan emas Kaisar Bintang 18, hancurlah untukku. Qin Yu tiba-tiba berteriak keras. Pancaran dari membran emas besar dengan radius 10 meter itu telah meningkat pesat dalam sekejap. Dengan panik cahaya menyebar ke segala arah.
Area membran emas telah meningkat dari 10 meter menjadi beberapa ribu meter. Kemanapun membran emas pergi, kabut berwarna abu-abu menghilang. Dalam sekejap kabut iblis hati di area kesengsaraan ilahi telah benar-benar menghilang. Semua klan Qin yang menonton kesengsaraan ilahi sekarang dapat dengan jelas melihat apa yang terjadi di area kesengsaraan ilahi. 4 pedang Black Divine Lightning yang kekuatannya sudah berkurang akhirnya berhasil menembus membran emas. Setelah menembus membran emas, cahaya 4 pedang Black Divine Lightning langsung melesat ke arah Qin Yu. Aspek yang paling berguna dari mutiara spiritual hukuman emas bukanlah serangan jarak jauhnya. Sebaliknya itu adalah kemampuannya untuk meningkatkan ketangguhan tubuh dan meningkatkan kekuatan seseorang dalam pertarungan jarak dekat. Qin Yu tersenyum, dengan gerakan tubuhnya. Bang! Bang! Setelah 4 gema tajam terus-menerus, 4 pedang berbentuk petir ilahi yang telah melemah, ketika dicocokkan dengan tinju Qin Yu semuanya hancur dengan satu serangan tinju. Qin Yu mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Awan darah sepanjang 20.000 mil itu menghilang. Pada saat yang sama awan hitam tanpa batas yang bergulir juga menghilang. Kesengsaraan ilahi telah berlalu. Senyuman gembira segera muncul di wajah Hou Fei dan Hei Yu. Fakta bahwa kabut setan hati telah menghilang. Qin Dan, Qin Feng, dan sisanya yang berhasil melihat Qin Yu menghancurkan 4 pedang petir ilahi menarik napas lega. Dalam proses kesengsaraan ilahi, mereka telah berada di tepi jurang untuk waktu yang sangat lama. Kakak, kapan kekuatanmu meningkat sebanyak ini? Hou Fei bertanya dengan penuh semangat. Qin Yu mengerti di dalam hatinya bahwa peningkatan kekuatannya sebenarnya karena fusi lengkapnya dengan mutiara spiritual hukuman emas. Mutiara spiritual hukuman emas yang lengkap telah menyebabkan ketangguhan tubuhnya meningkat dengan besaran yang tidak diketahui. Bahkan kekuatan emasnya telah meningkat 100 kali lipat. Kemungkinan kekuatan emasnya menjadi lebih kuat dari energi ilahi biasa. Harta karun spiritual nenek sungguh layak mendapatkan gelar harta karun spiritual nenek. Setelah mengikatnya sepenuhnya efeknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Saya membiarkan Ratna menyerap energi pasta tepung dari stellar space saya. Qin Yu tumbuh menyukai mutiara spiritual hukuman emas ini. Mutiara spiritual hukuman emas adalah harta karun spiritual atribut emas. Untuk itu dapat meningkatkan ketangguhan tubuhnya dan kekuatannya begitu banyak, Qin Yu secara alami menyukainya. Namun apakah dia mampu membawa mutiara spiritual hukuman emas ke alam ilahi? Jika dia membawanya, dia akan bertemu dengan banyak musuh. Terutama orang misterius yang telah memberikan mutiara spiritual hukuman emas ke alam bintang gelap. Saya tidak bisa serakah. Masih ada beberapa harta karun spiritual nenek yang belum saya ikat. Bagaimana mungkin saya bisa serakah untuk harta perlindungan klan alam bintang kegelapan? Qin Yu dengan paksa menahan keserakahannya. Namun Qin Yu saat ini tidak tahu bahwa, apa yang telah dia lakukan sebelumnya telah menyebabkan para ahli dari alam ilahi memperhatikannya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.